Baik. Waduh, Selamat malam Mbak Natali. Ini, wah nih Bintang. Wah, ini ketemu lagi Bintang ya. Mudah-mudahan ini ada hal yang baru bisa diserap ilmunya ya. Ya, baik. ya Mas. Eh di kesempatan malam ini kita memang nanti akan banyak apa ya, banyak diskusinya ya, banyak sharingnya, banyak hal-hal yang mungkin bagi teman-teman baru. Ini AR ini sebetulnya udah lama, tapi memang masih banyak yang belum, kalau istilahnya orang Jawa Barat belum ngeh ya. Padahal ini sangat dibutuhkan bagi teman-teman yang beraktivitas di dunia pendidikan, mau dosen, mau guru, mau marketing, mau di UMKM, dan ini sangat-sangat sangat support untuk eh, material untuk branding ya, karena bisa berwujud ke tiga dimensi. Atau yang mungkin ini sahabat saya yang Mas Jan Praba yang bergerak di dunia ini ya, travel umroh. Nah, barangkali kartu namanya ini nanti Ka'bahnya bisa muncul. Nah, kita akan kulik habis di sana ya. Baik, sebelum kita mulai di webinar ini, sebetulnya saya juga biasa ya, ini akan menjadi terus mengingatkan bahwa mohon izin saya screen, kita mengingatkan di Harmoni ini. Saya coba izin share dulu sebentar. Saya izin share. Oke. Nah, ya, ya mudah-mudahan bisa kelihatan. Ya, teman-teman, ini mudah-mudahan sudah kelihatan ya di kitanya. Ya, oke Nah, Mas. ini ya baik. Di Harmoni ini kita memang berawal dari komunitas dosen ya. Berdua dengan Pak Adi, memang dari awal kita punya punya passion. Pertama memang mungkin darahnya juga darah guru. Yang keduanya juga kita beraktivitas di dunia kreatif multimedia dan terus mengupdate dan mengupgrade teknologi ya, sehingga kita bisa banyak punya kesempatan berbagi. Bukan hanya berbagi, tapi memang kita sangat ingin banyak yang gabung dengan kita untuk bisa mengembangkan industri ini. Nah, ini di Harmoni itu ada tiga bidang yang creative learning. Creative learning ini bidangnya nih ya, ada creative AI, UI, UX, infografik, kartun, segala macam memang ada, tapi memang arahnya nanti kan ke arah banyak yang ke digital juga. Walaupun manual juga tetap dipakai, tapi digital juga akan menjadi porsi banyak. Nah, creative learning itu kita menjadi trainer di perusahaan atau di lembaga pemerintahan. Bidang-bidangnya seringkali berdasarkan kebutuhan dari klien ya. Bidangnya banyak ya, dari kementerian macam-macam ya, UI UX segala-segala macam. Memang kita kita ke arah sana menjadi trainer, diminta menjadi apa ya, di sebuah workshop ya, berapa hari lalu semacam itu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah yang bekerja sama dengan kami, itu trainer experience ya, sebentar. Nah, ini kantor pemerintahan sudah bekerja sama dengan kami, kemudian ini yang sudah kita selenggarakan, kemudian di sini juga ya trainer partner kami. Ini ada masing-masing punya spesialisasi dari game, kemudian ada yang namanya digital marketing, kemudian ada yang namanya communication, crisis communication, 3D dan lain-lainnya, sampai UI UX segala macam. Ini memang terus nambah. Berharap sih teman-teman suatu saat juga akan bisa gabung dengan kami. Terus yang kedua ya, mohon maaf, creative project. Nah, creative project itu kita mengerjakan misalnya company profile, kemudian branding, kemudian animasi, kemudian film pendek, eh, berbagai macam branding kami kerjakan. Eh, ini hanya sebagian kecil dari yang sudah kami kerjakan. Ya, animasi 3D, 2D ini sudah menjadi passion kita. Kliennya juga alhamdulillah terus nambah, hanya kita belum sempat ngupdate yang terbaru, tapi insya Allah kita juga akan terus update. Nah, kemudian creative partnership itu adalah kerjasama kami dengan perguruan tinggi dan sekolah.
Nah, ini potensi sekolah ini sungguh sangat terbuka untuk kita bisa jalan bareng. Yang artinya pengembangan ilmu ini kami masih terbatas secara apa ya, secara tenaga lah ya, tapi memang secara proyek nggak masalah. Kalau misalnya suatu saat teman-teman ingin gabung, monggo dengan sengat kita welcome, kita atur mekanismenya yang insya Allah akan bisa mengembangkan bidang kreatif multimedia. Nah, ini kan sebagian yang sudah kita apa ya, sudah kita jalankan. Nah, every week kita selalu menjalankan free webinar. Kemudian setelah webinar kita biasanya jalankan bootcamp atau workshop. Nah, kemudian ini sepintas, nanti kalau teman-teman ingin lihat di Harmony ID. Kemudian selanjutnya ini di kesempatan ini, nah ini sahabat saya yang dari susah susah senang ini terus apa ya, terus jalan bareng ya. Sebentar nih kalau ketutup. Ya, baik. Hmm, sebentar. Ya, baik. Nah, ini namanya Pak Adi Segara. Beliau sudah 23 tahun di dunia trainer ya, dunia trainer, dunia. Oh, oh sebentar. Ini saya coba stop saya dulu. Mohon diingatkan kembali. Apa sudah tampil? Oh, baik. Ya, ini beliau ini memang banyak beraktivitas di dunia trainer ya, training, tapi memang juga di kesibukan beliau ini mengerjakan proyek-proyek terutama yang berkaitan dengan kreatif multimedia, UI UX dan sebagainya ini memang menjadi passion kami. Nah, ini kan bidang-bidang yang beliau beliau kuasai dan setiap minggu insya Allah kita akan bagi-bagi ilmu ini ke teman-teman. Nah, ini partner-partner yang sudah beliau grab ya. Ini dari sekian ini tentunya juga akan menjadi mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman. Gimana sih bisa ikutan lah, monggo dengan senang hati. Nah ini aja. Soalnya kalau kita bacakan satu persatu mungkin bisa subuh dan nggak apa ya terakomodir materi hari ini. Ya baik Pak Adi, monggo kita bisa dilanjut ya. Ya, Baik, kalian, ya, oke, ya saya izin share dulu. Suaranya kecil, Pak. agak diperbesar Pak Adi suara. Baik, Bapak sekarang sudah bisa dengar suara saya? Oh aman Pak Adi, Oke silakan Pak ya. Adi. Cukup, Aman. cukup. Baik, ya saya akan share dulu. Oke, dan oke, sudah muncul Pak Jendro menurut Ya kalian? sudah Pak Adi, Sudah ya? aman. Oke, baik. Oke, baik. Ya, teman-teman sekalian, materi kita malam ini waktu dalam singkat sekali ya, berkaitan dengan augmented reality. Jadi, kalau dari bahasanya augmented ini istilah ini ya, teknologinya sudah lama sebetulnya, tapi mulai tahun 2011 kemudian terus berkembang dan penggunanya sampai sekarang juga belum terlalu maksimal karena memang beberapa masih dalam pengembangan dan tapi kalau sudah dalam yang aplikasi mobile jadi banyak, tapi implementasi untuk bisnis juga belum terlalu apa namanya banyak juga ya. Oke, oke. Jadi Pak Jero nanti ada sesi pertanyaan yang setelah materi ya. Ini di praktek ya. Itu ya. Siap. Oke, Bisa baik. kita tuliskan di kolom Oke, chat. baik, baik. Baik, teman sekalian, saya akan mulai dari eh, ini hologram teknologi ya. Ini sebetulnya masih mimpi lah ya. Mimpinya orang IT itu kan pengen bisa seperti filmnya apa namanya?
Iron Man nih gitu ya. Jadi kayak di Tony Stark ini dia ngelihat eh, hologram, kemudian bisa berinteraksi dan seterusnya gitu ya. Atau di meeting, misalkan lagi meeting room, tapi seolah-olah orangnya ada di sini. Nah ini sebetulnya kalaupun ada masih prototype, ini belum memang belum apa sampai ke sana, tapi sebagai awal sudah ada dalam bentuk namanya reality. Oke, ya. Jadi ini di ruangan lain, ya di studio dan ini di orang ini di ruangan ini dan seolah-olah hadir dalam ruangan juga, ya. Ya, topik kita malam ini itu berkaitan dengan nanti ada ya tentu augmented reality, kemudian air system, ya, bagaimana cara kerjanya, kemudian display tekniknya, dan kemudian ada istilah yang juga apa berbarengannya ada AR, ada VR ya, virtual reality dan ada mixed reality, ya, ada experience reality. Jadi nanti ada contoh sedikit dengan contoh apa aplikasinya dengan menggunakan salah satu program yang free ya open source yaitu di apa, Open Space 3D. Oke, ini salah satu contoh teman-teman sekalian. Jadi ini Anda lihat, ini contoh dari sebuah mall mungkin ya. Sebuah mall, kemudian ini mungkin baru-baru muncul gitu ya. Jadi AR itu adalah experience ya, yang mengkombinasikan dunia nyata ya dengan objek dunia digital ya. Jadi ini ada efek digitalnya, tapi di dunia nyata. Jadi secara langsung, ya secara langsung. Ya, jadi uh, ada ada ini tampilan ini di layarnya ya, ya. Oke, ini, nah ini adalah objeknya tidak langsung, tapi tidak real di dunia nyata, tapi setelah dilihat di layar monitornya ini itu langsung dalam keadaan langsung. Jadi yang namanya augmented reality artinya realitas bertambah. Ya. Tambahnya objek ini di layar tadi. Jadi ada layarnya tadi di sini. Lihat di sini, ini ada layarnya. Jadi objeknya akan nampak di sini nanti. Ya, ini ada markernya sehingga nanti yang kelihatan ini ini tidak real ya nyatanya, tapi di layar tadi itu ini baru seperti real gitu ya, ya real dan langsung. Mohon izin Pak Di, suaranya agak agak kemeresek Pak Di. Oke, Suaranya coba agak kemeresek, kurang jernih. satu ya. Sudah bisa Pak Jendro? Yang ini oke? Oh ya, jernih Pak Di, silakan lanjut. Ya, baik teman sekalian. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, ini jadi objek-objek yang tidak langsung, objeknya langsung. Nah, ini dunianya dunia nyata, ini dunia digital. Secara langsung ya, secara langsung. Oke, nah ini contoh yang ada di Cina, gitu ya. Nah, dan ini berada di secara virtual, tapi kameranya langsung gitu. Itu juga kamera ini jadi namanya di dalam orang ini kamera. Jadi langsung. Kalau ini di lapangan nggak ada, jadi kalau layarnya layarnya adalah kameranya langsung. Oke. Nah, ini contoh cara kerjanya AR system itu begini, augmented reality. Jadi ada dunia nyata, kemudian ditangkap oleh kamera, dan nanti dengan kamera posisi melalui grafik sistemnya, gitu ya, dan masuk ke dalam, digabungkan ke dalam dunia nyata dan dunia digitalnya, dan melalui augmented video stream sistemnya ditambahkan ke realitas, gitu. Ada dua algoritma yang digunakan, yaitu distinctive image feature dan optical flow. Oke, saja. Ya, bagaimana sebetulnya air itu bergerak?
bekerja ya. Jadi ini dia, ini ada eh, dunia nyata ini, kemudian ada ya bisa handphone, bisa kamera, atau bisa seperti kayak Google Glass gitu ya. Kemudian ada server di dunia kalau memang online gitu atau di komputer lokal, kemudian nanti berada di dalam satu bisa dilihat langsung gitu. Mungkin saya coba lihat aja. Nah, ini teknik displaynya macam-macam. Ada yang menggunakan tentunya sangat mahal ya, dan juga ada apa namanya ribet gitu ya, kebanyakan prototype. Nah ini yang Google Glass mungkin ya, eyeglasses ya, seperti itu. Dan ini pun juga masih cukup mahal. Itu kenapa mungkin masih belum banyak di apa di publish ya atau dijual karena memang penggunaannya khusus gitu ya. Ada kontak lens ini yang lebih tinggi lagi, jadi bukan kacamata tapi di dalam kontaknya gitu ya, berupa kontak lens. Jadi kontak lens ini adalah ada kameranya. Gitu. Ini virtual retina bahkan ya, ini lebih nah ini lagi. Tapi ini masih tetap. Kemudian ya ini seperti tablet, handphone gitu ya, yang bisa kita kan yang ini gitu ya, atau dengan menggunakan kamera yang ada di PC atau di laptop. Ini sama sekarang ya dengan HP ya. Nah, kemudian Alright, ada contoh perfect. mungkin ya ini masih loh, tapi ini virtual reality. Hey, what's going on? Jadi dengan virtual reality, virtual reality itu dibangun semua objeknya adalah virtual, jadi digital, jadi tidak ada objek aslinya. Sedangkan augmented reality itu ada dunia nyatanya, ya seperti yang tadi gambar di mall segala macam ya. Tapi kalau virtual reality itu objeknya seluruhnya dibangun di dalam objeknya objek Made this place. That's awesome. Right? semua. It's from a creator I met in LA. This place is. Nah, ini yang augmented reality. Ini contohnya, misalkan ada album pernikahan. Itu yang bisa kita ambil pakai HP, kemudian nanti muncul di video ini. Jadi HP apa? Anda lihat di sini, ini frame-nya langsung ya, artinya secara real langsung diketikkan ke kamera. Ya, kamera ini frame-nya langsung, tapi kontennya berubah objek digital gitu. Jadi langsung diambil. Jadi gambar foto yang statis ini itu menjadi marker, menjadi apa namanya feature yang ditangkap kemudian dimasukkan objek digital videonya. Ini juga sudah banyak di aplikasi digital ya. Nah, ini ada mixed reality, jadi penggabungan antara dunia digital dan juga augmented reality. Jadi seperti game nih. Jadi ini dibangun 3D semua, tapi ini dunia nyatanya, realnya gitu ya. Seperti ini. Ini banyak kan masih prototype ya, atau menggunakan versi yang Xbox juga sudah menggunakan itu. Nah ini extended yang sangat luar biasa. Anda lihat di sini. We are touching Hollywood. Jadi orang ini nggak kelihatan ya secara asli, tapi ketika kita menggunakan kacamata khusus ya, ini akan dia kelihatan langsung dan dia disentuh langsung, jadi dan beraksi langsung. Dan ini menjadi apa namanya extended ya reality. Alright, now let's switch gears and talk about a different kind of aplikasi. Bahkan dengan suara browser over there, but it's kind of far away, and I don't really want to walk over there. So let me just call it over with my voice. Follow me. This is a browser that's running Microsoft Teams, which ini is a kan tool that we use to terang ya, tapi collaborate. ketika kalau tidak lepas kacamatanya, ini juga enggak ya. It looks like they've got a surprise for me in the playground app. I just have to say the words "show surprise." Alright, so let me just open up the start menu here, ini objeknya digital, and then place the app, and then launch it. Oke, itu gambarannya. Ya, dan untuk apa aja implementasinya AR ini, kita akan coba perhatikan. Di antaranya untuk pendidikan nih. Jadi untuk pendidikan buat guru, dosen atau yang lainnya, ini kita bisa, ini ada buku misalkan ya, kita pakai tablet atau pakai handphone gitu ya, itu bisa. Ini ada jantung ketika disorot, ini ada animasinya, ya 3D-nya, bahkan ada videonya, seperti itu.
Nah, ini ada AR untuk otomotif, ya. Ini ketika disorot, ya, melalui HP gitu ya, phone, ini kelihatan langsung bentuknya transparan seperti ini, dan simulasinya sejalan seperti ini, gitu. Ya, bagaimana kerja mesinnya segala macam. Ini realnya itu artinya objek yang sekitarnya ketika diambil dengan menggunakan kamera. Sedangkan objek animasi yang lain macam adalah digital, yang bisa kita buat dulu dan kita rancang gitu ya. Kemudian dia menempel ke objek yang ini kan dia mengambil langsung nih kan. Anda lihat sini seolah-olah dia langsung tembus ke mesinnya gitu. Ya. Kadang kalau kita nggak gunakan HP ya ini mobil aja kayak yang lainnya. Tapi ketika kita masukkan ini sebagai tracker-nya, akan terlihat seperti itu. Kemudian penggunaannya juga adalah untuk arsitektur, ya. Contohnya adalah sekarang ini yang apa gitu ya, seperti ini. Dan juga ini yang menarik untuk sinema. Ini contohnya film satu kuartal ya. Oke. Nah, ini ada orang mengambil gambar gedung ini yang digunakan mungkin untuk film Harry Potter. Jadi ketika gedung ini diambil, gedung ini real, langsung diambilnya, tapi langsung keluar video waktu bikin filmnya. Sorry, kid. I'm really sorry. I live just the local street. I have water and soap. Get cleaned up. Today, how many lips will we kiss today? If we wake up, how many worlds will we ever see? Dan ini adalah ya ini yang geolocation. Mungkin kalau Anda lihat pada ini Pokemon ya, Pokemon Go ya, juga membahayakan hanya ada tanaman geolocation. Ini AR pertama sebetulnya untuk game di dunia kemarin ya, sempat heboh juga ya, meskipun hilang lagi gitu. Ini AR. Nah, kemudian ini untuk museum. Jadi gini, misalkan teman-teman yang seorang pelukis gitu ya, ini kita bisa memanfaatkan AR untuk membantu menjelaskan kepada mungkin pengunjung atau kolektor lukisan gitu ya tentang keterangan atau deskripsi daripada lukisan sendiri atau hasil karyanya melalui AR. Jadi sebuah lukisan diambil, dibuat sebelum melukis, misalkan pelukis itu direkam dulu videonya. Jadi dari awal dia lukis, nanti di time lapse gitu ya. Jadi ketika udah jadi lukisannya, maka ketika disorot, maka akan kelihatan proses bagaimana dia melukis dari awal. Bisa ini dengan digital ya, animasi ya. Tapi objeknya langsung bisa bergerak. Oke, dan di engineering. Nah ini to the next level. Jadi lagi-lagi ini bukan hologram ya. Ini harus pakai kacamata khusus dan memang ini yang sudah cukup detail. Create, visualize, and manipulate your 3D models. Analyze and discuss virtual designs. Evaluate concepts months earlier. United across time and distance, collaboration becomes stronger.
Merge virtual designs with real components. Ya, dan ini ada lagi untuk fashion. Nah, ini untuk fashion nih. Ini kan orang mau mungkin jajalin baju ya, seperti apa cepatnya. Oh, ini kan mungkin mau perlu dalam lemari baju ya gitu ya. Nah, ini langsung dengan air dicoba dibuat seperti ini. Nanti di download, ini langsung, jadi orang ini langsung dan dia langsung bisa ganti baju yang diinginkan dan koneksi. Ya. Artinya seperti apa gitu ya. Tapi dia gitu. Pengunjung ini bahkan nggak perlu masuk ke dalamnya, habis dulu dia jadi bisa seolah-olah menjajal bajunya gitu ya. Produk-produk yang ada di dalam apa namanya pokoknya disebut. Nearing to the next level. Oke. Kesehatan juga nggak kalah. Gimana kalau mau bikin aja langsung. The HoloLenses, and to really experience them as if they're in the room with you. It is augmented reality. It is mixed reality, and what that means is. Dan ini juga untuk bahkan untuk apa kuliner. Ini juga cara masak yang juga misalkan ya. Nah, ini bisa masak airnya, kemudian dan ketika dimasak pakai gitu ya. Caranya cara ngomong nanti masih kelihatan. Ya. Seperti juga begitu, ini bahkan di pameran perumahan ada terus dan terus itu bisa dibuat air, jadi dari kamera bisa kami kelihatan bagaimana rumahnya berjaga dalamnya segala macam bisa menjadi tiga dimensi gitu ya. Jadi perjalanannya tinggal dua tiga dan seterusnya. Ini ada bahkan bisa ditempatkan seolah-olah dari kamar seperti ini. Nah ini 3D dibangun di 3D ya. Ruangannya dibangun karena ruang kosong tadi. Dan machines in Phoenix every workspace offers reduce the error rate. How the also uses AI machine. Kemudian saya lewatkan saja packaging buat kemasan yang teman-teman bikin kemasan ini juga iklan banyak. Jadi contohnya ini susu apa aja ingredientnya segala macam ya kelihatan kan ada animasinya ya, ini tampilannya asli tapi ada macam iklan dan seterusnya. Bisa jadi bagaimana cara minum, kalau mainan bagaimana cara bukanya, caranya. Jadi ini bisa membantu orang packaging ya kayak gitu. Ya, dan terakhir di ini yang juga sudah ada di ya, kemudian ini contoh ini sudah ada di iklan yang saya di YouTube ya. Jadi bagaimana misalkan dari video kita bisa bermodel ini juga bagi bagian dari augmented reality. Ya, ini dunia nyatanya. Ini tinggal di video dan ini berhasil dari video ini. Jadi ke depan mungkin nanti kayak stuntman gitu ya, bisa itu dia di ruangan dan bisa di sini. Dan aplikasi yang coba kita malam ini saya coba mungkin kenalkan ya, contohnya adalah OpenSpace. Jadi OpenSpace ini gratis, free di openspace3d.com gitu ya. Ini nanti adapun proses kerja daripada OpenSpace ini kelihatannya rumit tapi sebetulnya dipermudah dengan tools yang lebih ringan gitu ya.
Oke, Pak Jenderal, sebentar itu sebelum kita praktekkan. Oh, baik, teman-teman. Terima kasih, Pak Adi. Nah, ini kan di antara peserta ini kan banyak teman-teman kita ini kartunis dan pelukis. Yang artinya nanti kan ketika kita perubahan AR, baiknya ada prosesnya ya, Pak Dia. Jadi bisa dimanfaatkan. Ya, oke. Ya, baik. Ini untuk selanjutnya nanti insya Allah di pertengahan sesi kita akan kirimkan link feedback form ya. Kemudian di akhir sesi kita akan kirimkan untuk sertifikatnya. Ya baik, monggo dilanjut Pak Di. Oke, teman-teman sekalian, saya izin matikan dulu kamera saya karena di aplikasi AR juga menggunakan kamera langsung, jadi bentrok nanti takutnya. Jadi saya akan coba share screen dan saya matikan dulu. Oke, izin lagi Pak share screen. Oh, monggo Pak Di. Oke, baik. Ini adalah kelihatan Pak Jenderal? Ya. Oke ya. Ya, teman sekalian, ini program yang kalau Anda buka di aplikasi OpenSpace 3D ini bisa download, diinstal, atau Anda bisa menggunakan yang portable. Biasanya saya sarankan Anda nanti mendownload yang portable karena memang lebih besar, tapi sudah tinggal pakai. Karena biasanya kalau yang install nanti ditanya PGA-nya support apa tidak gitu ya, artinya mungkin ada yang kurang apa segala macam, mesti install lagi. Saran saya memang menggunakan versi yang yang ini Anda buka di OpenSpace gitu ya. Oke, ini gambarannya ini ya. Ini kalau Anda bisa buka langsung download komputer bisa, tapi ada versi yang ini by Mac juga ada untuk Macintosh, untuk Windows ya, dan lainnya. Ya, apakah Windows-nya menggunakan ini yang saya bilang portable version. Jadi kalau Anda mendownload ini itu sekitar yang 64 bit atau 32 bit gitu ya. Sedangkan kalau Anda yang mendownload di sini nanti biasanya harus menginstal lagi. Nah, jadi agak lama mungkin ya. Ini yang gratis, yang beli itu bukunya biasanya gitu ya. Programnya semua gratis. Free. Tapi ada beberapa fitur mungkin yang juga nanti dia berbayar. Ada yang versi Android ya, kalau emang di Android-nya. Kali ini kita versinya untuk PC gitu ya. Oke, kita balik lagi ke programnya. Ketika sudah diinstal atau digunakan diinstal, ya gunakan yang portable. Oke, tunggu sebentar. Sorry. Baik. Ya. Oke, tampilannya sederhana dan hampir di sini menunya nggak ada tulisan menu file apa gitu ya. Jadi memang semudah itu dibuatnya. Di sini hanya ada icon ya, icon new, kemudian open ya, umumnya kan gitu ya programnya, ada new, open, kemudian simpan, set as gitu ya, import ya, masukkan, kemudian project setting gitu ya, untuk men-setting projectnya. Dan nanti untuk theme editor, kalau Anda tampilannya kalau bosen abu-abu hitam putih gitu ya, ini warnanya hanya hitam putih abu-abu sih tentunya. Dan nanti ada export ya. Dan satu lagi nanti bisa di launch di player, jadi bisa ada playernya si aplikasinya ini. Dan defaultnya tampilnya seperti ini teman-teman sekalian. Ada dua
ada 3 panel besar ya. Di sini ada tampilan panel sebelah kiri. Ya, ini adalah panel scene-nya, ya adegannya, dan ini adalah panel area apa namanya AR ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, Anda bisa scroll ya, scroll ke depan, ke belakang gitu ya. Kemudian bisa di click and drag seperti ini, atau menggunakan klik scrollnya ya, scrollnya diklik yang ada gitu ya. Itu. Dan di atas ini juga ada tools-tools ya, selain yang ini the preview desktopnya. Select, kemudian untuk move, bergerak, untuk rotate, berputar, scale, untuk besar kecil, kemudian untuk koordinat ya. Kemudian ada undo ya, dan ini show height untuk apa namanya plane-nya. Kemudian juga nanti ada ya, ini untuk bantuan, kemudian untuk polygon dan seterusnya. Dan nanti ada sisi depan, sisi atas, top, ini front, back gitu ya, atau left atau right. Juga tampilan perspektif. Oke. Dan di sini ada tampilan untuk navigate walk. Jadi tampilannya kita bisa by jalan gitu seperti ini ya, atau tampilannya berupa perspektif biasa. Oke, kita tampilan seperti ini aja. Nah, di bawah itu ada tampilan apa grup scene. Jadi scene ini adalah satu kayak folder besarnya ya ketika kita ingin membuat aplikasi. Oke, gampangnya adalah kita akan coba begini sebenarnya. Saya buka scene-nya dulu. Jadi kita akan baca di dalam satu scene ini. Dan di sini kita bisa mengambil, katakan saya mengambil apa namanya objek gitu ya. Sebelum saya bikin objek, saya akan di dalam scene ini saya akan buat sebuah wadah dulu. Wadah ini kayak apa ya? Kayak rumah besarnya sebuah objek lah gitu ya. Kita bisa mulai di sini di bagian scene ini, kita klik kanan. Misalkan saya pakai dummy, ya dummy ini ya, add dummy ini. Jadi saya kasih nama dummy AR misalkan gitu ya. Dummy ini jadi kayak cangkangnya lah ya, wadahnya nanti objek yang akan kita buat gitu. Jadi ada di sini, nanti muncul langsung seperti ini. Ini yang tadi ya, Anda bisa klik di sini, rotate dan seterusnya. Tips lain juga bisa menggunakan fungsi apa namanya, nanti ketika objeknya diklik, ya ini menggunakan tab. Ya. Tab di tab dia rotate, di tab dia scale, di tab dia apa namanya sumbu koordinat, dan di tab lagi nanti location. Nah, kemudian kita bisa klik di sini bagian import, ya import scene. Nah, di sini banyak ya. Ini kalau kita mau menggunakan standarnya ya, objek-objek dari luar, jadi dari luar yang open space-nya kayak dari 3D Max ya, dari Blender dan seterusnya, itu bisa umum lah ya, yang umum banyak sekali kan yang bisa di-download di sini. Tapi kita gunakan di sini adalah punya open space-nya dulu. Kita next, nah nanti di sini akan muncul model kita masuk di library yang sudah ada aja. Misalkan saya pengen masukkan di sini contohnya, saya ambil solar system ya. Ini ada banyak ya, ada Jupiter, Neptunus, Mars ya, Mercurius gitu ya. Kemudian ada Earth, Third planet ya, tinggal kita klik ini planet, kita open. Ini ada directory defaultnya, kita next saja. Oke. Nah, ini tampilan objek 3D yang ada contohnya di dalam open space 3D ya. Ini tampilannya, koordinatnya. Nah, kalau kita mau besar kecilkan, itu tinggal menggunakan di sini untuk umum, artinya untuk menggerakkan ya, kita menggunakan kiri kanan atau bawah, X, Y, Z semuanya. Kemudian untuk rotate ya, bukan rotate bergerak animasi ya, tapi bergerak untuk objek-objeknya. Sedangkan setiap objek yang di sini biasanya tergantung dari animasi awalnya ya, bawaannya. Ini bisa kita buka di sini contohnya, berarti ini bisa dianimasikan misalnya. Hingga Anda klik kanan, saya edit setting, nanti ada ini loop untuk berulang. Ini play, Anda lihat ini bisa dibuka di sini. Oke. Ya begini. Dan ini speednya bisa kita atur di sini. Misalkan saya pengen 3, ini lebih cepat, atau mungkin 10, baik gitu ya.
Jadi bisa di sini untuk looping animation-nya, gitu. Nah, kemudian di hal yang sama, ini kita bisa juga masukkan informasi yang lain, misalnya tadi yang kita ambil, misalkan kita mau kayak Mars ini, open, next, oke ini Mars, bisa menggunakan fungsi Marsnya juga bisa kita scale. Ini Marsnya sama sepertinya, Marsnya juga bisa di jalankan animasinya. Oke, dan yang lainnya, misalkan kita bisa import dulu tanpa harus membuat wadahnya. Misalkan kali ini saya coba yang primitive word ya. Kita bikin primitive word, misalkan saya buka Edaphosaurus lah ya. Oke, next ya. Ini contoh Edaphosaurus ya, binatang purba. Dinosaurus ya. Dan ini juga kita bisa lihat, ini bisa dianimasikan. Kita klik kanan, kita lihat di sini, edit dan play. Oke, ini animasi dari program 3D-nya ya. Kita bisa cepat, bisa cepatkan jadi 3 misalkan. Ini. Nah, kemudian kita akan coba bagaimana memunculkannya di dunia nyata gitu ya. Sebelumnya, ini nyatanya kita akan lihat dulu. Ini saya hapus dulu. Ya, di bagian scene saya akan coba kita harus memasukkan indikator untuk membuat AR-nya ya. Karena kan program OpenSpace ini tidak hanya untuk AR, bisa aja untuk 3D yang lainnya, VR, game dan seterusnya juga dimensi. Jadi misalkan di sini saya masukkan pertama di input ini yang harus masukkan untuk AR ya. Input ini banyak sekali. Yang pertama adalah AR capture. Ini harus dimasukkan sebagai capture awal. Nanti ditentukan berapa size untuk device-nya. Nah, kita gunakan yang 60 kali 80 ini akan lebih cepat aja, lebih kecil ya. Karena makin besar makin berat. Dan semuanya default aja nih. Ya ada material setting gitu ya. Karena kita belum menggunakan material ya. Kemudian sorry. Ya, langsung aja kita positioning ya. Defaultnya yang semua objek itu di left kiri atas gitu ya. Jadi kalau kita mau buat tengah-tengah tinggal di center line juga center line untuk SY-nya. Kemudian apply aja, oke. Nanti muncul area capture dan kemudian area capture ini perlu kita isi setelah capture kita akan sediakan dulu yang namanya marker gitu. Jadi marker ini kita tinggal di kanan, nanti di input marker muncul seperti ini. Saya bisa ganti warnanya biar agak beda aja. Oke. Dan ini dia, jadi AR itu ada 3 jenis. Yang pertama menggunakan marker, ya ada indikator marker, gambar, kode apapun seperti kayak kayak QR gitu ya. Ada juga yang dalam bentuknya nanti markerless sama marker dan location. Jadi menggunakan titik lokasi. Ini contohnya kalau Anda lihat ini ada beda-beda ya. Dan tentunya saya juga sudah coba print nih, jadi misalkan saya gunakan yang tulis ya. Nah ini ada yang namanya maximum detect picture kalau kita menggunakan markernya itu gambar bebas, nanti kita praktekkan juga. Oke, nah sekarang sebelum mengisi ini, kita akan lihat dulu. Oke, misalnya saya pakai ini, ya, pakai yang ini. Kemudian untuk di bagian
Oke, ini tidak kecil ini. Ya, ini satuannya satu kotak ini ya, teman sekalian di sini. Kita lihat, ini saya besarkan. Ini dia markernya. Jadi markernya terlihat seperti ini. Ada di lapangannya. Dan ukuran satu kotak ini 1 meter persegi. Jadi ini 0,08 berarti sekitar berapa tuh? Kecil sekali. Ya, tapi nggak masalah. Nah, kemudian ini kita bisa apply dan oke dulu. Nah, teman sekalian, sekarang kita coba di bagian air capture. Ini ada yang namanya show air makan info. Ini untuk melihat deteksi apakah sudah terdeteksi atau belum gitu ya. Apply dulu saja. Dan di sini saya masukkan di menu tadi apa dummy saya buatkan lagi dummy AR misalkan and kemudian nanti saya masukkan lagi import katakan yang tadi ya untuk proposal misalkan harusnya di sini next. Nah ini kan terlalu besar nih menurut kalian ya karena ini ukuran asli karena itu proposal itu kalau nggak salah 15 meter aslinya panjangnya. Nah, saya kecilin aja nih jadi kecilin dengan menggunakan di scale gitu ya ya ini kecilin lagi ya kira-kira di tampilan seperti ini. Nah nanti jika sudah kita akan coba lihat gitu ya seperti apa hasilnya. Anda tinggal klik di sini di bagian play di sini. Nah ini kelihatan sorry kalau besar misalkan kayak desktop dulu. Kecilin lagi aja. Lihat lagi. Ini kameranya. Ya, saya tadi menggunakan yang ini nih. Jadi ini saya contohnya saya coba print ya gitu. Apa namanya marker yang tadi dari markernya. Jadi di marker ini Anda bisa tinggal diklik, kemudian Anda tinggal save aja di sini. Save, misalkan saya pakai yang nomor 2 ini. So Anda bisa nge-print banyak seperti ini. Ya, Anda bisa buat contoh aja dulu. Mungkin sampai dengan 100 masalah banyak sekali ya. Itu yang saya akan gunakan yang nomor 2. Nanti kalau ketika sudah, Anda tinggal save aja, jadikan JPEG atau BIMAP dan tinggal di print aja. Gitu. Contoh saya gunakan yang nomor ya, gitu ya. Berarti ini ya nomor 3. Dan jadi di 4 ya. Gitu. Oke, nah kemudian kalau kita lihat, kita oke dulu, kita tes. Nah, ini langsung ada tuh muncul indikatornya bahwa apa namanya terdeteksi satu fitur nih Anda lihat ini Anda lihat yang di sini lihat ini kalau saya hide ini hilang ini muncul ini hilang ini ID nomor 3 artinya dengan marker nomor 3 gitu ya, ini muncul ketika di air capture itu diaktifkan show air infonya nanti untuk mau-tes itu di-connect dulu gitu ya udah berarti terkoneksi jadi Anda lihat ini jadi kalau saya ikut gerak dia akan ikut jadi ini mendeteksi dan dia menempel di situ. Nah sekarang bagaimana ketika saya mau menempelkan objek yang di dunia digitalnya yang gambar si Edopos yang ada di sini ya saya stop dulu saya kecilkan lagi aja. Nah ini pun markernya Anda bisa juga di kecilin lagi kalau memang jadi biar nanti ini ya nah untuk mengkoneksikannya adalah kita harus memasukkan yang tadi Edopos animasi yang objek digital ini kita klik and drag ke bagian dummy AR ini jadi dia merupakan bagian dari cangkangnya si wadahnya di sini ya nah kemudian setelah itu apakah sudah bisa kita akan lihat di sini sekali lagi ini belum terkoneksi karena
ketika kita lihat di bagian airnya, objeknya belum ada. Nah, objeknya ini yang kita ambil adalah bukan yang Endosaurus, tapi dummy-nya. Jadi kita di sini yang dummy AR3-nya, karena cangkangnya kita gunakan. Oke. Dan Y dan oke. Nah, ini kita akan lihat. Oke, kecil ya ternyata ya. Lagi Endosaurus ya. Oke. Ya. Baik. Nah, ini dia. Ini yang saya bilang dia akan terkoneksi berdasarkan tadi titik apa namanya daripada kita bisa melihat depan belakangnya gitu ya. Artinya objeknya ini yang disebut dengan AR, augmented reality. Itu bertambah. Sayangnya ini langsung live gitu ya. Ini live nih. Kita real nih live ya. Nah, ini objeknya bertambah. Ini objek si Edaphosaurusnya nih. Ya, ini. Nah, kalau kita mematikan yang ini tinggal klik di sini, saya matikan aja yang show AR-nya. Oke. Oke, ini sudah langsung nyampe. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau saya bikin nanti AR-nya kan pakai ini ya, pakai apa namanya objek. Bagaimana kalau ada objek yang lainnya gitu ya? Ini tambahan objek yang lainnya. Saya coba berikan dulu. Ini dia. Kita akan tambahkan objek lain, berarti kan multi objek ya. Jadi saya bisa buatkan langsung tambahin aja di sini. Saya copy aja AR markernya, Ctrl V. Jadi di sini ada AR 2, gitu kan, misalkan ya. Saya pakai yang nomor 2 ini deh. Ya, titik 2 ini ya. Oke. Dan kali ini saya masih kosongkan dulu aja, gitu ya, karena saya akan ambil lagi di sini. Saya buat lagi aja di sini. Kalau kita masih menggunakan, ya, saya klik lagi. Misalkan dummy AR2, gitu ya. Oke, kemudian langsung saya import. Kali ini saya masukkan teman lainnya, yaitu dari ini besar banget. Ini yang paling besar kan, masalah ya. Tapi kita kecilin aja. Ini. Oke, ini kelihatannya tempatnya sama, tapi menggunakan apa namanya yang berbeda ininya ya, apa namanya air ya. Saya coba buat kira-kira biar sama aja ya ininya besarannya. Nah, kemudian yang tadi yang ke yang ini, berarti kan yang ini objeknya ini ya, yang 6 ini kan, saya masukkan ke yang sini. Jadi ada 2 objek yang berbeda. Oke. Dan di bagian air yang kedua, tentu yang tadi kita buat ini 2-nya, kita objeknya masukkan tentu yang 6 ini nih, yang apa namanya 6 dummy ya. Oh sorry, kebalik ya. Kebalik. Ini jadi di sini. Di G ya di ya ini ya. Oke, dan objeknya lagi-lagi kita pilih yang ini. Nah. Oke. Dan kita oke. Ya, kita coba lihat, ini kan numpuk ya, padahal nggak numpuk karena kita menggunakan 2 marker ya. Oke, jadi ini 2, satunya ini, dan ini satu udah muncul. Ini ada yang satu belum nih, berarti yang ini belum connect ya punya. Jangan dari bawah pilih. Berarti yang 3 ya, ini yang 6 3. Ini yang 3, ini berarti yang 3. Oke. Ini metodenya karena kalau pakai zoom kan 2 ini ya 2 kamera ya, nah, jadi harus gantian. Ya, oke. Anda lihat sini, ini menggunakan yang AR ini yang untuk
yang ini ya, yang kita dulu. Oh, salah. Tapi yang ini dia. Oke. Oke. Nah, ini dia. Baik, teman-teman, ini ada dua objek gitu ya. Jadi ini multi objek. Jadi Anda bisa masukkan berapapun objeknya. Ini menarik teman-teman sekalian ya, untuk misalkan kalau ada buku cerita atau buku tentang pelajaran apa segala macam, kita bisa mengumpulkan ini, dan ini lebih menarik untuk bagi anak-anak mungkin ya, atau juga mungkin orang dewasa juga untuk objek-objek tertentu gitu ya. Oke, sementara sampai situ dulu Pak Jenderal, dia tanya. Silakan. Ya, baik teman-teman, terima kasih. Ini mungkin hal baru buat teman-teman ya, tapi dari informasi tadi memang sangat interaktif ya. Mungkin suatu saat akan menjadi hal yang sangat dibutuhkan, terutama teman-teman yang beraktivitas di dunia, mungkin ada passion berbaginya ya, berbagi entah workshop, entah mungkin di marketing, ketika mungkin teman-teman menjual produk, kemudian dari produknya tersebut muncul AR, tentunya juga akan menjadi hal yang sangat apa ya, lebih terasa jualannya lah, kira-kira semacam itu. Nah, hal yang lain lagi tentunya juga berkaitan dengan beberapa ya, mungkin nggak bisa sekali nyoba ya. Nah, ini untuk selanjutnya, ini kan sementara ini memang kita yang penting kita knowledge dulu, teman-teman bisa paham dulu, ternyata memang dunia ini ada di sekitar kita dan kita bisa nih, hanya nanti proses aja. Nah, untuk selanjutnya silakan teman-teman kalau ada yang pertanyaan, ini kita sudah kirimkan untuk Google Feedback ya. Silakan kalau tanyakan bisa langsung, atau mungkin punya pengalaman atau apa, silakan. Yang dilanjutkan dengan apa, contoh misalkan ada pelajaran ya, kita coba nanti bagaimana ada objek audio gitu ya, bahkan ada video bisa masuk untuk memperjelas sebuah informasi gitu. Silakan, ada ditanyakan teman-teman. Nah, waktu singkat. Jadi kalau lebih jelas sih ke itunya Pak ya. Ya. Baik, nah, tapi gini teman-teman, nanti insya Allah kita akan kirimkan juga, bisa lihat hasil videonya, tetap akan kita share ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham, kira-kira speknya di mana, atau mungkin harus download di mana, insya Allah kita akan tetap share. Oke. Ya, silakan Pak Di. Oke, lanjut ya, teman-teman sekalian. Lanjut. Ya, silakan. Baik, teman-teman sekalian, izin, siapa ya? Ya. Sudah. Saya punya contoh. Misalkan oke, teman-teman sekalian, mungkin ini contoh ya. Ini kan ada, ya ini katakan buku kayak buku atau majalah atau apapun, atau printing apapun yang bisa lukisan, bisa apapun. Ini tentang misalkan educator tadi, ya. Ini bisa berupa buku atau apapun gitu ya. Kemudian ada gambar-gambar di sini, ya. Karena bagaimanapun kan buku bisa masih pakai ya, masih digital gitu ya. Kemudian juga kayak lukisan gitu kan, ini bisa di poster lah ya, poster-poster yang ditempel itu juga bisa menggunakan AR. Nah, di sini ada contoh, saya gunakan ada gambar di sini polanya ya, gambar tentang Eduksaurus, dan ada keterangan tulisannya. Nah, nanti kita akan coba bagaimana misalkan memadukan AR untuk meningkatkan daya belajar gitu ya. Artinya ini belajar kan. Kalau Anda gunakan, bisa menggunakan untuk yang lainnya, nanti tinggal kembangkan lagi aja. Oke, nah saya sudah buatkan sih sebetulnya, saya contohkan dulu di sini. Misalkan untuk video deh ya, video. Nah, di sini ada
Kalau Anda lihat di sini ya, ini ada objek. Jadi sebelum kita buat Edaphosaurus was a primitive synapsid from the late Carboniferous to early Permian of North America and Europe, living from saya hilangkan, maka hilang, berhenti videonya nggak muncul. Kenapa? Karena apa namanya, saya lakukan algoritma di sini dan pemrogramannya pun tinggal klik-klik ya. Jadi yang penting tuh 303 to 273 million years ago. There were many species of these successful sail-backed synapsids, with the smallest growing just under 2 feet in length, while the largest grew 11 feet and weighed over 600 pounds. Like their carnivorous relative Dimetrodon, the neural spines of Edaphosaurus were elongated, forming a sail-like structure that extended from the neck to the base of their tail. Nanti biasanya dimunculkannya begini. Ini saya contohkan aja dulu, saya bisa hapus ya. Jadi teman-teman sekalian, contohnya adalah ya. Nah, ini marker. Untuk marker ini saya bisa ambil dari ini apa namanya, gambar yang kita buat di JPEG-nya ya. Jadi dari bukunya atau dari file gambar aslinya kita bisa ambil langsung, kemudian masukkan ke dalam ini ya. Contohnya adalah di sini nah ini dia. Jadi file yang ini, nah ini akan menjadi marker. Jadi akan menggantikan yang tadi gambar yang hitam-hitam itu ya. Jadi nah, artinya ini marker bisa dibuat apapun, termasuk lukisan gitu, foto, apapun lah ya, yang bergambar apapun yang, karena dia akan mendeteksi nanti, mencari fitur-fitur yang bisa dideteksi. Contohnya begini. Oke, ini kan yang tadi hitam ya. Saya akan gunakan gambar yang tadi ya. Ini ada maksimum detect feature, artinya di dalam gambar itu dideteksi 400 titik mana yang memungkinkan. Jadi ya kemungkinan sama tuh kecil gitu ya. Saya buka di sini aja, saya masukkan yang tadi ada JPEG ya. Ya ini dia. Nah, ini akan mendeteksi nih, akan mendeteksi fitur-fitur, berarti gambarnya yang dibuat titik-titiknya untuk menjadi marker ya, dikenali sebagai marker. Ini prosesnya tergantung dari gambarnya, ketajaman gambar dari besar gambar itu tergantung lama. Ini sudah terjadi ya. Dan kemudian di dalam marker, oke, ini bisa kita nanti kita slide. Oke, gitu ya. Nah kemudian tentu kalau kita langsung munculkan ini saja, kita butuh videonya kan. Gimana cara videonya? Jadi tinggal di sini di sheet ini juga tentunya gampang sekali. Tinggal diklik. Biasanya kalau di video itu dimasukin di media, ya media nanti ada video. Nah ini tinggal dimasukkan aja. Bisa pakai URL kalau di YouTube gitu ya. Kalau online tinggal paste di sini YouTube-nya. Kemudian saya ambil lokal aja biar agak cepat. Saya udah download ya MP4-nya. Ini dia Edapho MP4 gitu ya. Mungkin gitu ya. Nah nanti apakah diputarnya ini ada autoplay gitu ya, kemudian show on start segala macamnya ini di quote aja gitu. Oke. Kemudian kita tinggal algoritma begini nih ya, pemrogramannya gitu ya. Kan pemrograman itu sekarang udah modular ya, bukan lagi diketik lah gitu ya. Itu hard coding namanya. Ini tinggal ada klik kanan, misalkan ketika marker ditemukan gitu kan, maka video ini gitu ya, video ini akan di play. Ketika ditemukan dia akan play ya. Ketika dia lost berarti hilang, entah kutupan apa atau hilang dan markernya tadi gambar ini gitu ya, maka klik kanan di sini dia akan pause dan seterusnya lagi gitu. Nah ketika ditemukan, maka dia akan ketika muncul ya, maka kalau muncul akan di show
ketika loss akan di high. Gitu. Jadi kalau ini algoritmanya kita lihat begini nih, ya, dalam bentuk sudah dalam modular. Ya. Kalau input itu panjang, tapi dia udah mudah seperti itu. Ya, tinggal kita tes. Edaphosaurus was a primitive synapsid from the late Carboniferous to early Permian of North America and Europe, living from 303 to 273 million. Di videonya nanti di bagian ini tadi center line ini kita bisa buat center line gitu ya. Kalau mau terlalu besar kita kecilkan misalkan 200 dikali 130 gitu ya, segala macam. Dan oke, ya kita lihat lagi. Edaphosaurus was a primitive synapsid from the late Carboniferous to early Permian of North America and Europe, living from 303 to 273 million years ago. There were many species of these successful sail-backed synapsids, with the smallest growing just under. Kemudian kalau misalkan 2 feet in length, while the largest grew 11 feet and weighed over 6. Saya pengennya ketika muncul, ya gitu ya, dan ketika ditemukan, maka ini akan stop dulu gitu ya, atau di apa namanya pause atau stop gitu ya. Kemudian ketika ditemukan file, maka kebalik ya, ketika dia loss lagi, terus kebalik nih ke kanan, ketika dia loss berarti kan dia ketutup atau hilang ya, kita masukin dulu di kanan. Ketika dia loss maka dia akan play ya. Ketika dia found ditemukan maka dia akan pause. Kebalik nih sekarang ya. Ketika dia hilang, berarti loss, maka akan di show. Dan ketika dia ditemukan, maka akan di hide. Nah ini tentu algoritma ya, karena penting di sini, kita play di sini. Edaphosaurus was a primitive synapsid from the late Nah ini kan hilang nih. Jadi kalau ini ketutup, saya tutup nih, atau saya tutup ini. Carboniferous to early Permian of North America and Europe, living from 303 to 273 million years ago. There were many species of these successful sail-backed synapsids, with the smallest. Ya, kita bisa juga atur di situ apa namanya, di bagian video gitu ya. Untuk play-nya saya matiin, jadi dia nggak langsung jalan misalkan gitu. Nah, ini. Edaphosaurus was a primitive synapsid from the late Carboniferous to early Permian of North America. Kita bisa juga membuat audionya. Misalkan saya udah coba buatan audionya, jadi untuk yang yang di bagian ini nih, misalkan yang gambar ini, saya teksnya gitu ya, saya bacakan dan saya gunakan AI untuk text speech-nya ya. Edaphosaurus was a primitive synapsid. Saya tinggal klik kanan, media, sound. Ya, soalnya juga sudah saya buatkan di sini. Misalkan tadi, ini yang udah dibuat di AI ya. Kan AI sekarang banyak seperti itu ya. Edaphosaurus adalah reptil herbivora yang hidup sekitar 300 juta tahun lalu selama periode Permian. Reptil ini memiliki tubuh berukuran sedang dengan panjang sekitar 2 hingga 3 meter. Salah satu ciri khas. Untuk di sound juga sama gitu ya. Istilahnya ketika gambar apa nih, seperti apa. Nah, tapi sound ini kan dia punya mata sendiri gitu. Ya, saya coba buka yang sudah jadi aja. Jadi kayak ini katanya nih.
Ya, ini ada sound, ya. Kemudian kita buat marker sendiri lagi, ya, untuk menunjukkan ini. Di sini nih. Ini sama aja algoritmanya. Ketika dia ditemukan, dia akan pause, play, dan seterusnya. Jadi, kita coba aja di sini. Edaphosaurus was a primitive synapsid from the late Carboniferous to early Permian. Nah, ini bentuk yang 3D ya. Nah, yang ini saya bikin tadi kan kayak tombol jadi ketutup ini. Edaphosaurus adalah Gimana ya? Kedengeran? Edaphosaurus adalah reptil herbivora yang hidup sekitar 300 juta tahun yang lalu selama periode Permian. Reptil ini memiliki tubuh berukuran sedang dengan panjang Of North sekitar America 2 and Europe, living from 303 Edaphosaurus adalah reptil herbivora yang hidup sekitar 300 juta tahun yang lalu selama periode Permian. Reptil ini memiliki tubuh berukuran sedang dengan panjang sekitar 2 hingga 3 meter. Salah satu Edaphosaurus adalah reptil herbivora yang hidup ya untuk pembelajaran, kemudian bisa juga misalkan tadi macam-macam ya untuk mungkin ya apa namanya ya tadi lukis itu ya lukis ya pameran segala macam. Jadi sebelum masuk apa namanya misalkan ke rumah pameran gitu ya di depan di pamerannya tuh disuruh aplikasinya diinstal dulu gitu kan, kemudian pakai AI-nya sehingga Anda nggak perlu ditemenin pelukisnya yang mau lihat gambar apa tinggal disorot itu kelihatan proses gambarnya ya, mungkin ada cerita yang lain segala macam. Ini memperkaya deskripsi dengan mudah dan cepat gitu. Kira-kira kita bagaimana materi ini? Ya, baik. Nah, ini kan apa teman-teman ini kan mungkin banyak yang sudah pernah nyoba tapi memang belum optimal atau mungkin sama sekali baru ya, hal yang baru ini buat teman-teman. Insya Allah setelah webinar ini kita akan selenggarakan di workshopnya. Ada kemungkinan sampai 3 pertemuan ya, 3 pertemuan ini untuk bisa mengupas habis bagaimana teman-teman nanti bisa benar-benar memahami dunia AR yang sebetulnya juga mungkin hal baru jadi terasa sulit, padahal nanti kalau kita mulai intens ya di workshop insya Allah di Agustus kita akan selenggarakan ya. Baik. Nah, silakan teman-teman ada yang ditanyakan. Oh ya, ini kan sambil kita infokan kembali bahwa silakan teman-teman bisa mengisi kolom apa ya feedback form ya, serta mungkin teman-teman yang mungkin untuk mencari kerja atau mungkin untuk kelengkapan kelulusan ini kita sudah kirimkan di kolom chat sertifikat dan feedback form ya. Ya, silakan teman-teman, silakan ada tanyakan, silakan. Ya, baik, Pak Di. Ya. Nah, ini nggak terasa waktu juga semakin apa ya? Semakin karena ini hal-hal yang baru ya, bisa jadi mungkin sekali pertemuan pun bukan hal yang sangat mudah, tetapi insya Allah kita akan terus sampaikan, infokan bahwa di kesempatan lain kita akan lebih dalami tentang dunia AR. Baik, mohon izin ini karena memang keterbatasan waktu, mohon izin untuk kegiatan di Harmoni ini kita memang insya Allah kita mulai padat, yang webinar juga kita akan terus selenggarakan, tetapi untuk pendalaman tentunya juga akan menjadi hal yang sangat concern ya di kita ya. Baik, mohon izin share screen. Ya, ini di bulan Juli akhir Juli ini tanggal 27 maaf. Ini kita selenggarakan free webinar kembali tentang infographic animation yang tentunya juga hal baru ya teman-teman, mungkin kok ada animasi ya hal baru. Kemudian mudah-mudahan ya ini kan teman-teman free webinar. Catat tanggalnya tapi nggak usah khawatir, kita akan terus infokan ke teman-teman. Kemudian saya close dulu. Kemudian di bulan Juli juga, ya mudah-mudahan terlihat ya, di bulan Juli juga ini kita menyelenggarakan, oh iya ini tanggal 20 Juli, mohon maaf tadi kebalik ya. Ini 20 Juli itu minggu, ya. Gambarnya masih kecil. Oh kecil, baik. Ini terbesar, sebentar. Cek dulu, oke.
Oke, baik. Nah, ini yang tanggal 20, tadi salah baca, 27, ya, ini 20 Juli itu minggu depan ya. Minggu depan kita selenggarakan free webinar. Kemudian yang tanggal 27 kita juga free webinar kembali tentang Adobe Animate. Kemudian, nah ini yang tanggal, nah ini dulu. Indra masih agak gambarnya masih beda. Oh ya baik, ini saya coba stop share dulu. Mohon izin, mohon izin. Itu yang keluarnya Windows Explorer soalnya. Ya, Ini. ya. Baik, ini saya ulangin kembali. Ini yang pertama, itu kita tanggal 20 Juli. Kita tentang animasi interaktif dengan PowerPoint. Jadi PowerPoint sangat luar biasa ya. Sementara teman-teman mungkin hanya sekedar upload teks, PowerPoint-nya animasinya ini ternyata masih sekitar 30-40% ya. Nah, belum sampai 90%. Kita akan share tanggal 20. Kemudian tanggal 27 kita menyelenggarakan infografik dengan Adobe Animate. Ini kan satu hal yang baru juga buat teman-teman, Adobe Animate. Kemudian ini tempo hari kita mengadakan webinar. Nah, ini kita selenggarakan lebih detailnya lagi, yaitu graphic design untuk konten media sosial dengan AI. Ini AI ya, bukan Adobe Illustrator. Ya, walaupun kita juga pakai Adobe Illustrator juga, tapi menggunakan AI. Itu 3 hari, 26, 30 Juli sampai 1 Agustus. Hanya 100.000, tentunya juga ini dibanding kuliah sangat murah ya. Tapi sangat powerful, dan kita juga terus jalin komunikasi, jalin networking ya. Nah, selanjutnya di hari yang hampir sama, esok harinya itu kita animasi dengan Movie Zoo. Ini kan satu hal yang sudah kita selenggarakan webinar, kita dalemin lagi di workshopnya. Nah, di workshop bedanya webinar dan workshop. Kalau webinar itu kita nambah pengetahuan, kalau workshop berarti nambah keahlian. Nah, satu lagi, kita coba lagi, satu lagi. Nah, ini yang tadi, insya Allah kita di bulan Agustus, kita lagi setting tanggalnya, kita pendalaman di AR. Nanti kita infokan, tunggu waktu dari Harmoni yang akan segera menginfokan. Harganya juga ya. mahal, Pak. Ya, harganya kita seminimal mungkin, semurah mungkin, seasik mungkin lah. Kira-kira hanya dengan ngopi pun bisa memperoleh ilmu AR. Nah, kira-kira semacam itu. Ya, silakan teman-teman untuk mengisi feedback form dan untuk form sertifikat. Ya, ini waktunya sudah sudah menjelang finish ya. Baik, terima kasih Pak Adi ilmunya malam hari ini. Teman-teman, mudah-mudahan malam hari ini terus tetap terjalin dengan harmoni ya. Kita sangat berharap teman-teman yang ikut webinar, kemudian kita rutin berbagi dan tetap konsisten mengikuti kami. Selanjutnya kami sangat terbuka untuk teman-teman gabung dengan Harmoni menjadi tim marketing kami. Tentunya juga lebih profesional ya, ilmunya dapat, ilmunya marketing juga dapat, kemudian networknya juga kita akan share tentang dunia bisnis, kira-kira semacam itu. Nanti kontak aja di 0812-1925-4651 seperti yang tertera di flyer-flyer yang kita kirimkan ke teman-teman. Ya baik Pak Adi, untuk terakhir kalinya silakan Pak Adi untuk menyampaikan quote yang pengingat kita Pak Adi. Silakan Pak Adi. Ya, quote-nya gampang seperti yang tadi Pak Jindro bilang, yang paling penting adalah kalau webinar itu menambah pengetahuan dan di workshop bisa menambah keahlian. Yang paling penting adalah tetap konsisten aja. Terima kasih Pak Jindro. Ya, baik, terima kasih. Ya, teman-teman, mohon izin karena kita akan dokumentasikan juga. Mohon izin bila berkenan silakan teman-teman bisa on cam sebentar untuk kita dokumentasikan supaya ini kita jadi lebih asik lah ya. Selamat malam Pak Nyi ya, Pak Nyi, mohon info Pak Nyi FA ini namanya kurang komplit. Salam kenal Pak Nyi. Wah, ini karena di namanya tertulis
Nyi FA. Nah, Iya. ya, baik, mohon izin untuk screenshot. Ya, 3, 2, 1. Oh, nih. Oh, Bintang. Halo Bintang. Wes, Mas Daka. Halo. Ya, mohon izin untuk screenshot. 3, 2, 1. Ya, baik teman-teman. Kira-kira malam ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan terus terjalin dengan harmoni dan teman-teman tetap kreatif dan terus berasik lah ya, berkreatif multimedia. Demikian dari kami Harmoni. Mohon maaf bila mana dalam jaringan kadang-kadang yang putus, kemudian ada yang kurang optimal, suara pelan dan lainnya. Kami mohon maaf. Ini kadang-kadang juga di luar kehendak kami, tapi mudah-mudahan ini untuk videonya insya Allah kita akan tetap share ke teman-teman ya. Baik, itu aja teman-teman. Terima kasih dari kami Harmoni. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baraka. Terima kasih Baraka. Ya, Bintang, mari semuanya. Ya, mari Bintang.